Oke, jumpa lagi dengan saya, Kos Ijo. Kali ini mendapatkan televisi Polytron yang matinya lampu kontrol berkedip-kedip. Oke, akan saya coba. Nah, ini lampu kontrolnya berkedip-kedip, teman. Tapi tidak kelihatan karena siang ini di luar. Ya, tidak mau start, hanya dip 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 dip, dip gitu aja. Oke. Televisi ini televisi Polytron Slim yang ada basokannya juga. Cuman di sini di bawah ini agak miring ini, teman. Biasanya rata. Ini rata, ini agak miring. Agak miring. Dan di tengahnya yang bulat. Oke. Kita lihat televisinya di sini, teman. Nah, ini tipenya PS52 UP 60 RM. Oke, kita buka saja televisi ini. Nah, ini sudah saya buka dan televisinya seperti ini, teman. Mesinnya di sini ada 313 untuk pit lebar, ya, untuk mengatur kelebarannya atau cekung sampingnya itu. Kemudian ini kita lepaskan biar agak panjang, kita tarik, dan yang nyantol-nyantol ini kita lepaskan dulu. Ini untuk programnya yang nempel di belakang, yang depan ini untuk AP. Kemudian ini untuk power supply-nya kita lepaskan, bushing juga kita lepaskan. Oke, sebelum kita teruskan, kita ikuti komen subscriber yang pernah main ke rumah, yang menangani Polytron 29 in kemarin. Kita ikuti dulu videonya. Tadi kita 2 hari nyerpis Polytron Slim 29 nggak ketemu, dia merotek standby. Elko udah digantiin semua. Terima kasih bantuannya kepada Bapak Kaos Ijo yang di YouTube. Informasinya ternyata Elko itu tuh alias kapasitor polar ya, dia itu mikronya berkurang, voltnya berkurang mikronya. Jadi ya jangan terlihat dari bagus, bentuknya masih bagus, tapi kita ukur, kita lepas yang voltnya tinggi-tinggi untuk kapasitas yang 29 slim merotek ya, dia lampunya kedip itu. Saya di Pekalongan ya, minta bantuan dari YouTuber 38 kota metro, sebenarnya 38 Banjarjo, itu masuknya Lampung Timur. Oke, kita teruskan kembali. Televisi ini kita lihat untuk playbacknya. Di sana tertera GF 0501 19587. Nah, ini untuk playbacknya GF 0501 19587, sama dengan Polytron yang kemarin. Kita telusuri aja yang rusak. Di sini elko-nya masih mulus-mulus. Oke, saya pasangkan untuk AC-nya karena di sana terlalu jauh. Ini saya pakai eksternal. Kemudian kita cek apakah yang membuat televisi ini berkedip-kedip tadi. Oke, pertama saya akan cek tegangan B+ dulu, apakah tegangannya memenuhi syarat.
Oke, kita colok untuk tegangan B plusnya. Multitesternya dipindahkan dulu ke 250 volt, dan B plusnya kita langsung setikkan di plus di sini setelah dioda. Nah, di sini. Oke, kita colok. Ternyata tegangannya berkedip-kedip, tidak ada 50 volt. Dia mau naik turun. Oke, akan saya coba lagi tegangan yang di DC hot, di DC tempat AC matic. Di sini tegangannya oke yang di lingkungan ini, tapi untuk elko yang di sini tegangannya berdenyut. Nah, berdenyut. Ini sekarang malah diam ini. Oke, kita telusuri lagi apakah panas. Untuk transistornya tidak panas. Kita ukur transistor horizontalnya. Seperti menaik. Jadi ini perlu dicopot dulu. Kita cari B plusnya aja dulu. Oke, ini transistor horizontalnya saya lepas, kemudian yang masuk playback saya lepas. Ini kalau diukur tegangannya, kita lihat, nah bisa 100 volt teman, bisa 100 volt. Coba kita tempelkan ke playback. Ini termasuk udah nempel playback. Di sini belum teman. Nah, ini kita masukkan ke playback sini, terus kita colok. Nah, setelah masuk ke playback teman, dia nggak mau naik di 100 ya. Akan saya solderkan di playbacknya ini. Akan saya solderkan di playback tegangannya apakah mau naik 100. Nah, tidak mau. Ini saya mata-mati, berarti playbacknya bermasalah teman. Kalau menurut saya playbacknya bermasalah. Playbacknya JF 0501 19 587 ya. Jadi kita perlu menggantikan playback dulu. Oke, kenapa saya langsung ponis ke playback? Nih di sini groundnya sudah tak lepas ke groundnya ini. Groundnya ini udah tak cut di sini. Yang nyambung ke ground ini. Jadi tetap nyambung ke ground, padahal sudah saya lepas groundnya. Dan untuk ground ke B plus nih, ini nyambung teman, jadi ada yang short nih. Ground ke B plus ini nyambung nih ya. Transistor untuk horizontalnya sudah saya lepas. Oke, kita ikuti videonya sampai kita gantikan playback, gimana nanti hasilnya. Oke, ini saya coba memakai playback 0 BSC 2502223M. Oke, kita pasang aja dulu. Oke, ini untuk nomor 1 kolektor, kemudian B plus ground, ini untuk video 180 volt header, dan 12 volt ini ABL. Oke, kita solderkan aja. Oke, setelah saya gantikan playback dan saya inputkan di sini, itu tegangannya menurun. Kemudian saya curiga di playback tadi teman ya.
playbacknya tak ukur di ini groundnya. Ini groundnya saya tempelkan ke positifnya. Ini sekarang nggak gandeng nih. Nah, saya curiga kapasitor yang di sini teman, kapasitor ini sampai dioda yang di sini tak lepas, diodanya nggak masalah. Kemudian transistor horizontalnya juga nggak apa-apa. Dan ternyata ini ada 102 kapasitor ini kapasitornya. Ini kalau kita ukur tuh jalan teman. Jadi kapasitor ini kemungkinan besar yang mati. Sekarang tak inputkan untuk plusnya tak inputkan, dan akan saya ukur tegangannya setelah masuk ke playback. Tadi masuk ke playback langsung nggak jalan teman. Oke, akan saya ukur tegangannya setelah kapasitornya tak lepas, tapi transistor horizontal belum tak pasang. Ini tegangannya di B+ atau nyampe di kaki kolektor ini kita ukur sekarang di sini. Nah, sekarang tegangannya bisa naik. Ini kemungkinan besar yang rusak kapasitor. Oke, akan saya gantikan kapasitor dan nanti kita pasangkan semuanya. Oke, sudah saya pasangkan, dan ini yang 102 tadi akan saya gantikan dengan 222 2 kV di kolektor dan ground di sini teman. Lalu nanti kita coba setelah kita pasangkan. Untuk transistor horizontal sudah saya pasangkan dan semuanya sudah saya pasangkan. Akan saya cek tegangannya di sini. Untuk B+ nya coba di kolektor. Oke, sudah naik. Akan saya coba, akan saya pasangkan untuk deteksinya. Dan ini untuk kontrolnya yang di belakang. Oke, kita coba. Nah, kayaknya sudah setat teman. Akan saya coba lihat di sini. Nah, di sini lampu kontrolnya sudah menyala. Akan saya start. Nah, nyalanya semakin terang, dan kita tunggu apakah berhasil. Nah, ini televisinya berhasil menyala dengan tulisan Polytron. Cuman untuk screen-nya kebesaran, akan saya kecilkan screen-nya. Nah, segini, dan kita pasangkan antena. Nah, ini teman, hasilnya sudah saya kecilkan screen-nya, dan gambarnya cukup lumayan, sudah normal semua. Nah, ini yang jelas mantap. Yang tadinya hanya kapasitor sudah diponis ke playback, ternyata di kapasitornya saja. Oke, demikian tadi. Bila diikuti bagi pemula, mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk servis TV elektronik lainnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.